Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Arum Putri Wicaksana dengan NPM 2478239. Pada video kali ini, saya dan rekan-rekan saya akan membahas modul 4 dan 5. Dan pada kesempatan ini, saya akan membahas yang bagian modul 4, yaitu ACL konsep atau konsep dasar Access Control List. Nah, secara sederhana, ACL merupakan sekumpulan aturan yang digunakan oleh router untuk menentukan apakah sebuah paket jaringan boleh diteruskan atau harus ditolak. Dalam modul ini, kita akan mempelajari tujuan penggunaan ACL, proses penyaringan paket, penggunaan wildcard mask, pedoman dalam membuat ACL, jenis-jenis IPv4 ACL, serta cara menentukan lokasi penerapannya. Nah, untuk memahami fungsi ACL, kita dapat menggunakan contoh sederhana seperti yang bisa kita lihat dalam materi ini, yang dianalogikan seperti misalkan kita bayangkan ya, kita sedang mengunjungi rumah kakek dan nenek yang berada dalam sebuah kawasan perumahan yang memiliki sistem keamanan. Jadi, setiap orang yang mau masuk itu harus berhenti terlebih dahulu di gerbang atau di pintu masuknya dan menunjukkan identitas kepada petugas keamanan. Nah, nanti petugas keamanan itu akan memeriksa identitas tersebut. Apabila orang tersebut terdaftar dan memiliki izin akses, maka gerbangnya nanti akan dibuka. Namun, apabila identitasnya tidak sesuai atau orang tersebut tidak memiliki izin akses, maka akses masuk akan ditolak atau tidak diperbolehkan masuk ke dalam perumahan tersebut. Nah, jadi ketika keluar dari kawasan tersebut, proses pemeriksaan juga dapat dilakukan kembali. Nah, artinya terdapat aturan yang mengendalikan lalu lintas masuk maupun lalu lintas yang keluar. Nah, cara kerja tersebut hampir sama nih dengan ACL pada jaringan komputer. Nah, router yang dapat kita ibaratkan sebagai gerbang. Kemudian sedangkan ACL itu berperan sebagai daftar aturan yang digunakan oleh petugas keamanan. Jadi ketika sebuah paket melewati interface router yang telah dikonfigurasikan ACL, maka router akan memeriksa nih informasi di dalam paketnya. Apakah informasi tersebut kemudian dibandingkan nantinya dengan aturan-aturan ACL yang disebut Access Control Entries atau ACI. Nah, pemeriksaan dilakukan secara berurutan, mulai dari aturan yang paling atas hingga ditemukan aturan yang paling sesuai. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, maka nantinya paket dapat diizinkan untuk diteruskan atau ditolak. Nah, proses pemeriksaan paket menggunakan aturan ACL ini disebut sebagai paket filtering, yang dimana setelah kita memahami gambaran umum ACL ini melalui analogi gerbang keamanan, berikutnya kita akan melihat tujuan pembelajaran dalam modul ini. Oke. Nah, jadi modul konsep ACL ini tujuan utamanya adalah menjelaskan bagaimana ACL ini digunakan sebagai bagian dari kebijakan keamanan jaringan atau Network Security Policy. Nah, terdapat 4 topik utama yang akan kita bahas di dalam modul ini. Yang pertama adalah Purpose of ACLS. Pada bagian ini nanti kita akan memahami tujuan penggunaan ACL dan bagaimana ACL melakukan penyaringan terhadap lalu lintas jaringan. Kemudian untuk topik yang kedua yaitu wildcard mask in ACLS, kita akan mempelajari fungsi wildcard mask serta cara penggunanya untuk menentukan alamat IP mana yang harus diperiksa oleh ACL. Kemudian yang topik ketiga yaitu guidelines for ACL creation, yang dimana pada bagian ini kita akan membahas pedoman yang perlu diperhatikan ketika membuat ACL agar hasil konfigurasinya sesuai dengan kebutuhan jaringan. Kemudian yang terakhir yaitu topik yang keempat adalah types of IPv4 ACLS, yang dimana pada bagian ini kita akan membandingkan dua jenis ACL yaitu standar ACL dan extend ACL. Sebelum membahas jenis dan konfigurasi ACL lebih jauh, kita perlu memahami terlebih dahulu nih pengertian ACL dan alasan ACL dibutuhkan dalam sebuah jaringan. Kita lanjut pada bagian 1.1. Oke. Pada kondisi normal, router mengambil keputusan pengiriman paket berdasarkan informasi yang terdapat pada header paket. Nah, ketika sebuah paket masuk ke router, maka router akan membaca alamat IP tujuan
alamat tersebut kemudian akan dibandingkan dengan informasi yang terdapat di dalam routing table. Setelah menemukan router yang paling sesuai, nantinya router akan meneruskan paket melalui interface yang telah ditentukan. Namun, router tidak selalu meneruskan semua paket yang diterima. Dalam kondisi tertentu, administrator jaringan perlu membatasi paket tertentu. Misalnya, hanya memperbolehkan perangkat tertentu mengakses server, menolak layanan tertentu, atau membatasi komunikasi dari suatu jaringan. Untuk melakukan pembatasan tersebut, router dapat menggunakan Access Control List atau ACL. Jadi, ACL itu merupakan serangkaian perintah pada Cisco iOS yang digunakan untuk menyaring paket berdasarkan informasi yang terdapat di dalam header paket. Nah, secara bawaan, router tidak memiliki ACL yang aktif. Artinya, sebelum ACL dibuat dan diterapkan, router hanya meneruskan paket berdasarkan tabel routing tanpa melakukan penyaringan tambahan. Ketika ACL diterapkan pada sebuah interface, maka router akan melakukan tugas tambahan. Router tidak hanya menentukan rute paket, tetapi juga akan mengevaluasi paket tersebut untuk menentukan apakah paket boleh diteruskan atau harus dibuang. Nah, ACL menggunakan daftar aturan yang terdiri dari pernyataan permit dan deny. Pernyataan permit berarti paket yang sesuai dengan aturan tersebut diperbolehkan untuk masuk atau diteruskan. Sementara itu, pernyataan deny berarti paket yang sesuai dengan aturan tersebut tidak diperbolehkan untuk diteruskan. Setiap aturan di dalam ACL disebut sebagai Access Control Entry atau disingkat dengan ACI. ACI juga sering disebut sebagai pernyataan ACL atau ACL Statement. Nah, ketika lalu lintas melewati interface yang telah dipasangi ACL atau telah dikonfigurasi ACL, maka router akan membandingkan informasi paket dengan setiap ACI yang berurutan. Proses pemeriksaan dimulai dari baris pertama, kemudian dilanjutkan ke baris berikutnya sampailah ditemukan aturan yang sesuai. Karena itu, urutan penulisan aturan ACL sangat penting karena kesalahan dalam menempatkan aturan dapat menyebabkan paket yang seharusnya diizinkan menjadi ditolak atau sebaliknya. Jadi, ACL dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan jaringan. Saya lihat di sini fungsi ACL yang pertama adalah limit network traffic to increase network performance, yaitu membatasi lalu lintas jaringan untuk meningkatkan performa jaringan. Sebagai contoh, di sini administrator dapat memprioritaskan jenis lalu lintas tertentu atau traffic jaringannya untuk mengurangi beban jaringan. Kemudian, ACL juga dapat digunakan untuk memblokir lalu lintas video yang tidak dibutuhkan agar penggunaan bandwidth menjadi lebih efisien. Kemudian, fungsi yang kedua adalah provide traffic flow control, yang dimana dia fungsinya untuk mengendalikan aliran lalu lintas jaringan atau traffic flow. Misalnya, sebuah perusahaan hanya ingin mengizinkan pembaruan routing berasal dari sumber tertentu. Dengan ACL, router dapat membatasi agar informasi routing hanya diterima dari perangkat yang telah ditemukan. Kemudian lanjut ke fungsi yang ketiga, yaitu provide a basic level of security for network access, yang dimana dia akan memberikan keamanan dasar terhadap akses jaringan. Sebagai contoh, di sini sebuah perusahaan dapat membatasi akses ke jaringan bagian sumber daya manusia atau human resource. Nah, hanya pengguna tertentu yang diperbolehkan mengakses jaringan tersebut, sedangkan pengguna lainnya akan ditolak. Lalu, fungsi yang keempat adalah filter traffic based on traffic type. Fungsinya yaitu menyaring lalu lintas berdasarkan jenis trafficnya. Nah, di sini contohnya sebuah perusahaan dapat mengizinkan layanan email tetapi menolak akses telnet. Jadi ACL dapat mengenali jenis traffic berdasarkan protokol atau nomor port yang digunakan. Lalu, fungsi yang kelima yaitu screen host to permit or deny access to network service. Dia akan menentukan host yang boleh atau tidak boleh mengakses layanan jaringan. Nah, contohnya akses terhadap layanan FTP atau HTTP dapat dibatasi hanya untuk pengguna-pengguna tertentu saja. Perangkat yang tidak memiliki izin akan ditolak oleh router. Lalu, fungsi yang keenam adalah provide priority to certain classes of network traffic.
yaitu memberikan prioritas kepada jenis lalu lintas tertentu. Sebagai contoh, di sini traffic suara atau voice traffic perlu diteruskan secepat mungkin agar suara tidak terputus-putus. Maka ACL dapat digunakan bersama layanan Quality of Service atau QoS untuk mengenali trafik suara dan memberikan prioritas yang sesuai. Nah, dari beberapa fungsi tersebut dapat kita pahami bahwa tugas utama ACL adalah mengenali dan menyaring paket. Oleh karena itu, berikutnya kita akan membahas proses paket filtering. Oke. Nah, paket filtering merupakan proses pengendalian akses jaringan dengan cara menganalisis paket yang masuk dan keluar. Setelah paket dianalisis, router akan menentukan apakah paket tersebut diteruskan atau dibuang berdasarkan kriteria yang telah dikonfigurasikan. Pada model OSI layer, proses penyaringan ACL bekerja terutama pada layer 3, yaitu network layer, dan layer 4, yaitu transport layer. Nah, Cisco router mendukung dua jenis utama ACL, yaitu standar ACL dan extend ACL. Nah, standar ACL bekerja pada layer 3. Standar ACL juga hanya tugasnya menyaring paket berdasarkan alamat IPv4 sumber. Artinya, standar ACL dapat digunakan untuk menentukan apakah paket yang berasal dari alamat IP atau jaringan tertentu boleh diteruskan atau tidak. Nah, standar ACL ini tidak memeriksa alamat IP tujuan, protokol, maupun nomor port. Sementara itu, untuk extend ACL ini dapat memeriksa alamat IPv4 sumber dan alamat IPv4 tujuan. Selain itu, extend ACL juga dapat menyaring paket berdasarkan protokol seperti TCP, UDP, dan ICMP. Karena extend ACL bekerja hingga layer 4. ACL jenis itu juga dapat memeriksa nomor port. Dengan demikian, administrator dapat membuat aturan yang lebih spesifik. Nah, sebagai contoh, extend ACL dapat mengizinkan akses HTTP tetapi menolak telnet. Nah, extend ACL juga dapat mengizinkan satu komputer mengakses server tertentu, tetapi menolak komputer tersebut mengakses layanan lainnya. Jadi, standar ACL memiliki proses penyaringan yang lebih sederhana, sedangkan extend ACL memberikan kontrol yang lebih lengkap dan lebih terperinci. Nah, setelah memahami informasi tentang ACL, berikutnya kita akan melihat bagaimana ACL bekerja ketika dipasang pada interface router. ACL dapat digunakan untuk mengendalikan paket yang masuk ke router, paket yang melewati router, dan paket yang keluar dari router menuju jaringan lain. Berdasarkan arah lalu lintasnya, ACL dapat diterapkan dalam dua arah, yaitu inbound dan outbound. Inbound yaitu menyaring paket pada saat paket masuk melalui sebuah interface. Pemeriksaan dilakukan sebelum router menjalankan proses routing. Jadi, sebelum router mencari rute menuju alamat tujuannya, paket akan terlebih dahulu dibandingkan dengan aturan ACL. Nah, apabila paket diizinkan, paket akan dilanjutkan ke proses routing. Namun, apabila paket ditolak, paket akan langsung dibuang dan tidak diproses lebih lanjut. Nah, inbound ACL cukup efisien karena paket yang ditolak tidak perlu melalui proses pencarian rute. Sementara itu, untuk outbound ACL menyaring paket setelah proses routing selesai dilakukan. Pada kondisi ini, router terlebih dahulu menentukan interface keluar berdasarkan tabel routing. Kemudian setelah itu, sebelum paket benar-benar dikirim melalui interface tersebut, paket diperiksa oleh outbound ACL. Jadi, outbound ACL dapat memeriksa paket yang berasal dari beberapa interface masuk berbeda selama paket-paket tersebut keluar melalui interface yang sama. Nah, perlu kita perhatikan bahwa ACL ini tidak bekerja terhadap paket yang berasal dari router itu sendiri. Jadi, ACL bekerja terhadap paket yang masuk, melewati, atau keluar melalui interface router. Ketika sebuah standar IPv4 ACL diterapkan pada interface masuk, proses pemeriksaannya berjalan sebagai berikut. Nih. Oke, yang pertama, router mengambil alamat IPv4 sumber dari header paket. Kemudian yang kedua, router mulai membaca ACL dari barisan paling atas. Lalu yang ketiga, alamat IPv4 sumber dibandingkan dengan setiap ACI secara berlanjut. Kemudian yang keempat,
Oh, apabila ditemukan aturan yang sesuai, router langsung menjalankan tindakan yang terdapat pada aturan tersebut, yaitu permit atau deny. Setelah ditemukan kecocokan, aturan berikutnya tidak perlu diperiksa kembali. Apabila alamat sumber tidak cocok dengan seluruh aturan tersedia, maka paket akan dibuang. Hal itu dapat terjadi karena bagian akhir setiap ACL terdapat aturan tersembunyi yang meliputi implisit deny. Aturan tersebut dapat dipahami sebagai deny ini, artinya semua paket yang tidak cocok dengan aturan permit sebelumnya akan ditolak karena adanya implisit deny. Sebuah ACL harus memiliki minimal satu pernyataan permit. Apabila tidak ada traffic yang sesuai dengan aturan permit, maka seluruh lalu lintas akan ditolak. Nah, sampai bagian ini kita telah memahami fungsi dan cara kerja ACL. Namun, ketika membuat ACL, kita tidak hanya menuliskan alamat IP, tetapi kita juga membutuhkan wildcard masuk untuk menentukan bagian alamat IP yang harus diperiksa. Kita masuk ke bagian wildcard. Nah, dalam sebuah ACE IPv4 terdapat alamat IP sepanjang 32 bit. Untuk menentukan bit mana yang harus diperiksa oleh router, digunakan sebuah nilai 32 bit yang disebut sebagai wildcard mask. Wildcard mask memiliki bentuk yang hampir sama dengan subnet mask karena sama-sama ditulis menggunakan 4 oktet desimal. Namun, cara kerja wildcard mask berbeda dengan subnet mask. Subnet mask menggunakan nilai biner 1 untuk menunjukkan bagian network dan nilai 0 untuk menunjukkan bagian hostnya. Sebaliknya, wildcard mask menggunakan aturan berikut. Yang pertama, bit 0 berarti nilai yang bersangkutan harus diperiksa atau harus cocok. Bit 1 berarti nilai yang bersangkutan boleh diabaikan. Nah, cara mudah untuk mengingatnya adalah 0 berarti cocokan, sedangkan 1 berarti abaikan. Sebagai contoh, wildcard mask 0.0.0 memiliki semua bit bernilai 0. Artinya, seluruh bit alamat IP harus cocok. Wildcard mask ini digunakan untuk mencocokkan satu alamat host secara spesifik. Nah, kemudian wildcard mask 0.0.0.63 berarti 3 oktet pertama harus cocok. Pada oktet terakhir, 2 bit pertama harus cocok, sedangkan 6 bit terakhir diabaikan. Kemudian pada wildcard mask 0.0.0.15 juga membuat 3 oktet pertama harus cocok. Pada oktet terakhir, 4 bit pertama harus cocok dan 4 bit terakhir boleh diabaikan. Lalu ada wildcard mask 0.0.0.252, yaitu membuat 3 oktet pertama harus cocok. Pada oktet terakhir, 6 bit pertama diabaikan dan hanya 2 bit terakhir yang harus cocok. Kemudian wildcard mask 0.0.0.255 berarti 3 oktet pertama harus cocok, sedangkan seluruh bit pada oktet terakhir harus diabaikan. Setelah memahami arti dari nilai 0 pada sebuah wildcard mask, berikutnya kita akan melihat 3 penggunaan utamanya, yaitu untuk mencocokkan satu host, satu subnet, dan sekumpulan alamat IPv4. Oke. Nah, penggunaan pertama adalah mencocokkan satu alamat host tertentu. Tuh, pada contoh di materi, ACL hanya ingin mengizinkan host dengan alamat IPv4 yaitu 192.168.1.1. Nah, karena seluruh bagian alamat IP harus cocok secara tepat, wildcard mask yang digunakan adalah 0.0.0.0. Okay. Dalam bentuk biner, semua bit wildcard dalam semua bentuk biner, semua bit wildcard mask bernilai 0. Artinya, router harus mencocokkan seluruh bit alamat yang terdapat pada paket dengan alamat 192.168.1.1. Aturan ACL yang dihasilkan adalah access list 10 permit 192.168.1.1.0.0.
Dengan aturan tersebut, hanya host dengan IP 192.168.1.1 yang diizinkan oleh ACI tersebut. Nah, penggunaan yang kedua adalah mencocokkan seluruh alamat yang berada di dalam satu subnet. Pada contoh, ACL ingin mengizinkan jaringan dengan IP 192.168.1.0/24 dengan subnet /24 menggunakan subnet mask berarti 255.255.255.255.0. Wildcard mask yang digunakan adalah 0.0.0.255. Kemudian 3 oktet pertama berarti bernilai 0, sehingga bagian 192.168.1 harus cocok. Sedangkan oktet terakhir bernilai 255 atau seluruh bitnya bernilai 1. Artinya nilai pada oktet terakhir itu dapat berubah. Dengan demikian, ACI tersebut mencocokkan seluruh alamat dalam jaringan 192.168.1.0/24. Alamat host yang dapat digunakan berada pada rentang 192.168.1.1 sampai 192.168.1.254. Nah, aturan ACL-nya adalah access list 10/1.18.1.0.0.0.0.0.255. Nah, penggunaan ketiga adalah mencocokkan beberapa jaringan atau sekumpulan alamat IPv4. Pada contoh di materi, ACL ini ingin mengizinkan jaringan mulai dari 192.168.16.0/24 sampai 192.168.17.0/24. Nah, kumpulan jaringan tersebut dapat diringkas menjadi 192.168.16.0/20. Wildcard yang digunakan adalah 0.0.15.255. Pada wildcard mask tersebut, 2 oktet pertama harus cocok secara penuh. Pada oktet ketiga, wildcard mask tersebut sebagian bit diperiksa dan sebagian lainnya dapat diabaikan. Hal ini memungkinkan nilai oktet ketiga berada dalam rentang 16 sampai 31. Nah, oktet yang keempat itu menggunakan nilai 255 sehingga seluruh nilai pada oktet terakhir dapat berubah. Nah, aturan ACL-nya adalah access list 10/192.168.16.0.0.0.15.255. Contoh-contoh tersebut menunjukkan hasil akhir wildcard mask. Agar kita dapat menentukan nilainya sendiri, berikutnya kita akan mempelajari cara menghitung wildcard mask dari subnet mask. Jadi cara paling mudahnya adalah dengan mengurangkan subnet mask dari 255, 255, 255, 255. Oke. Rumus sederhananya adalah 255, 255, 255, 255 dikurangi subnet mask dengan wildcard mask. Pada contoh pertama, ACL ingin mengizinkan seluruh pengguna pada jaringan 192.168.3.0/24. Subnet masknya adalah /24, yaitu 255, 255, 255.0. Nah, perhitungannya adalah jadi subnet masknya 255, 255, 255, 255 dikurang 255.255.255.0 yang jadi wildcard masknya adalah 0.0.0.255. Aturan CL yang dihasilkan adalah access list 10/bit 192.168.3.0.0.0.0.255. Oke. Selanjutnya pada contoh kedua, ACL mengizinkan 14 alamat host pada subnet 192.168.3.2/28. Subnet masknya adalah 255, 255, 255.240. Perhitungannya adalah
255.255.255.25 dikurang 255.255.255.240 yang berarti hasilnya adalah 0.0.0.15. Jadi wildcardnya adalah 0.0.0.15. Aturan ACL yang dihasilkan adalah access list 10 permit 192 168 3.32 0.0.0.15. Wildcard match tersebut mencakup alamat dari 192.168.3.32 sampai dengan 192.168.3.47. Nah, pada subnet ini terdapat 16 alamat secara keseluruhan. Namun, alamat network dan broadcast tidak dapat digunakan oleh host sehingga tersedia 14 alamat host. Nah, lalu pada contoh yang ketiga, ACL ingin mengizinkan dua jaringan, yaitu 192.168.10.0 dan 192.168.11.0. Kedua jaringan tersebut dapat diringkas menjadi 192.168.10.0/23. Subnet masknya yaitu berarti /23, yaitu 255.255.255.254.0. Perhitungannya adalah 255.255.255.255 dikurang dengan 255.255.254.0 yang berarti wildcard masknya adalah 0.0.1.255. Kemudian aturan ACL-nya adalah access list 10 permit 192.168.10.0.0.1.255. Nilai pada oktet. Nilai 1 pada oktet ketiga membuat ACL dapat mencocokkan jaringan dengan nilai oktet ketiga 10 dan 11. Sementara itu, nilai 255 pada oktet keempat membuat seluruh nilai dalam oktet tersebut dapat diterima. Sedangkan satu ACI ini, administrator tidak perlu menuliskan dua aturan yang berbeda. Nah, lalu lanjut pada contoh yang keempat. ACL ingin mencocokkan jaringan mulai dari 192.168.16.0/24 hingga 192.168.31.0/24. Rentang tersebut dapat diringkas menjadi 192.168.16.0/20. Yang subnet masknya adalah 120 berarti 255.255.240.0. Oke, perhitungannya 255 dikurang 240.0 yang berarti wildcard masknya adalah 0.0.15.255 dengan aturan ACL-nya access list 10 permit 192.168.16.0 0.0.15.255. Dengan aturan tersebut, ACL dapat mencocokkan seluruh alamat dari 192.168.16.0 hingga 192.168.31.255. Dari 4 contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin besar nilai wildcard mask pada satu bagian, semakin banyak pula variasi alamat yang dapat dicocokkan. Sebaliknya, nilai 0 menunjukkan bahwa bagian alamat tersebut harus cocok secara tepat. Selain menunjukkan wildcard mask dalam bentuk angka, Cisco IOS juga menyediakan beberapa kata kunci untuk mempermudah penulisan ACL. Menuliskan wildcard mask dalam bentuk desimal terkadang cukup sulit, terutama bagi pengguna yang baru mempelajari ACL. Jadi untuk mempermudah konfigurasinya, Cisco IOS menyediakan dua kata kunci, yaitu host dan ini. Kata kunci host digunakan sebagai pengganti wildcard mask 0.0.0.0. Wildcard mask tersebut digunakan ketika seluruh bit alamat IP harus cocok. Dengan kata lain, kata kunci host digunakan untuk mencocokkan satu perangkat tertentu. Oke. Contoh penulisannya adalah access list 10 permit 192.168.10.10.0.0.0. Dan tersebut dapat disederhanakan menjadi access list 11 permit tersebut dapat disederhanakan menjadi access list 10 permit 192.168.10.10. Jadi tidak perlu menggunakan 00-nya lagi. Kemudian lalu Nah, kedua perintah ini memiliki fungsi yang sama, yaitu hanya untuk mengizinkan host dengan alamat IP 192.168.10.10. Kata kunci ini digunakan sebagai pengganti alamat 0.0.0 dengan wildcard mask 255.
kombinasi tersebut, berarti tidak ada satupun bit alamat yang harus cocok. Dengan kata lain, seluruh alamat IPv4 dapat diterima. Kedua perintah itu memiliki arti yang sama, yaitu mengizinkan paket dari seluruh alamat IPv4. Penggunaan kata kunci host ini membuat konfigurasi ACL menjadi lebih singkat, mudah dibaca, dan mengurangi kemungkinan kesalahan penggunaan wildcard mask. Nah, berikutnya kita perlu mengetahui pedoman dalam membuat ACL agar aturan yang dibuat tidak menimbulkan gangguan pada jaringan. Pada bagian ini, get ACL limit on interface. Kita akan membahas jumlah ACL yang dapat diterapkan pada sebuah interface router. Perlu dipahami bahwa jumlah ACL pada satu interface memiliki batas. Jadi untuk setiap protokol hanya dapat diterapkan satu ACL pada setiap arah lalu lintasnya. Seperti yang dapat kita lihat pada gambar. Sebuah interface router yang menggunakan IPv4 dan IPv6 atau disebut sebagai interface dual stack dapat memiliki maksimal 4 ACL, yang dimana 4 ACL tersebut terdiri dari 1 ACL IPv4 untuk arah masuk atau inbound, dan 1 ACL IPv4 arah keluar atau outbound, 1 IPv6 untuk arah masuk, dan 1 IPv6 untuk arah keluar. Arah inbound berarti paket diperiksa ketika masuk ke interface router, sementara itu arah outbound berarti paket diperiksa sebelum keluar melalui interface router. Nah, pada gambar yang pertama kita dapat melihat satu interface pada router R1. Di interface tersebut dapat diterapkan ACL IPv4 inbound dan outbound, serta ACL IPv6 inbound dan outbound. Jadi dalam satu interface terdapat maksimal 4 ACL apabila interface tersebut menggunakan IPv4 dan IPv6 secara bersamaan. Selanjutnya, pada gambar yang kedua, router R1 memiliki interface dual stack karena set interface memiliki 4 ACL. Jadi router tersebut dapat memiliki hingga 8 ACL yang diterapkan pada kedua interface. Namun, bukan berarti semua ACL tersebut wajib digunakan. ACL itu tidak harus selalu dikonfigurasi pada kedua arah. Nah, administrator hanya menggunakan ACL pada arah inbound, hanya pada arah inbound atau hanya pada arah outbound. Nah, pemilihannya disesuaikan dengan kebijakan keamanan dan kebutuhan jaringan. Jadi hal yang perlu diingat adalah ketika satu interface hanya boleh memiliki satu ACL untuk setiap protokol dan setiap arahnya. Nah, setelah mengetahui batas jumlah ACL pada interface, berikutnya kita perlu mengetahui beberapa langkah yang sebaiknya dilakukan agar pembuatan ACL tidak menimbulkan kesalahan. Karena konfigurasi ACL ini membutuhkan ketelitian. Kesalahan kecil pada alamat IP, wildcard mask, urutan aturan, atau penempatan ACL dapat menyebabkan gangguan jaringan. Misalnya, pada pengguna yang seharusnya memiliki akses justru tidak dapat terhubung. Kesalahan seperti ini juga dapat menambah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan troubleshooting. Oleh karena itu, sebelum ACL diterapkan, diperlukan perencanaan yang baik. Nah, bisa kita lihat di sini terdapat beberapa praktik dalam membuat ACL. Yang pertama, ACL harus dibuat berdasarkan kebijakan keamanan organisasi. Artinya, aturan yang dibuat bukan berdasarkan perkiraan pribadi administrator, tetapi harus sesuai dengan kebijakan yang telah ditemukan. Nah, sebagai contoh, apabila kebijakan perusahaan menyatakan bahwa hanya bagian tertentu yang boleh mengakses server keuangan, maka ACL harus dibuat untuk menerapkan aturan tersebut. Yang kedua, ada menuliskan terlebih dahulu apa yang ingin dilakukan oleh ACL. Nah, sebelum mengetik perintah pada router, admin perlu menentukan alamat sumber, alamat tujuan, jenis traffic, dan tindakan yang akan diberikan apakah traffic itu diizinkan atau ditolak. Dengan menuliskan tujuan terlebih dahulu, maka risiko membuat aturan yang salah atau terlalu luas dapat dikurangi. Nah, yang ketiga yaitu gunakan
text editor untuk membuat, mengedit, dan menyimpan konfigurasi ACL. Nah, cara ini lebih aman daripada harus mengetikkan langsung seluruh perintah di router, terutama jika ACL memiliki banyak aturan. Konfigurasi yang telah disimpan juga dapat digunakan kembali sebagai dokumentasi atau sebagai cadangan apabila konfigurasi perlu diterapkan pada perangkat lain. Yang keempat adalah mendokumentasikan ACL menggunakan perintah remark. Perintah ini digunakan untuk memberikan keterangan pada suatu ACL. Dengan adanya keterangan, administrator lain dapat memahami tujuan dari aturan tersebut. Yang kelima, yaitu lakukan pengujian ACL pada jaringan pengembangan sebelum diterapkan pada jaringan produksi. Pengujian diperlukan untuk memastikan bahwa ACL bekerja sesuai tujuan dan tidak mengganggu layanan yang sedang digunakan. Nah, apabila ACL langsung diterapkan pada jaringan produksi tanpa diuji, kesalahan konfigurasi dapat menyebabkan pengguna kehilangan akses atau layanan jaringan menjadi terganggu. Dengan menerapkan beberapa praktik tersebut, ACL dapat dibuat dengan lebih aman dan terstruktur. Setelah mengetahui pedoman pembuatannya, kita akan masuk pada bagian pembahasan mengenai jenis-jenis IPv4 ACL. Oke. Pada IPv4 terdapat dua jenis utama ACL, yaitu standar dan extend. Kedua jenis ACL ini sama-sama dapat menggunakan tindakan permit dan deny. Namun informasi yang diperiksa oleh keduanya berbeda. Kalau standar ACL hanya memeriksa alamat IPv4 sumber. Artinya, standar ACL menentukan apakah sebuah paket diizinkan atau ditolak hanya berdasarkan dari mana paket tersebut berasal. Pada contoh, bisa kita lihat perintahnya yaitu access list 10 permit 192.168.10.0.0.0.0.255. Perintah ini membuat standar ACL nomor 10 yang mengizinkan paket dari jaringan 192.168.10/24. Nah, karena terdapat implisit deny pada akhir ACL, paket dari jaringan lain yang tidak cocok dengan aturan tersebut akan ditolak. Berbeda dengan standar ACL, extend ACL dapat melakukan pemeriksaan yang lebih terperinci. Extend ACL dapat memeriksa alamat IP sumber, alamat IP tujuan, jenis protokol, dan nomor port sumber maupun tujuan. Nah, pada contoh bisa kita lihat perintahnya adalah access list 100 permit TCP 192.168.10.0.0.0.255 ini www. Perintah ini mengizinkan traffic TCP dari jaringan 192.168.10./24 menuju alamat tujuan manapun, tetapi hanya untuk layanan www atau HTTP. Kata any berarti alamat tujuan dapat berupa alamat IPv4 apapun. Sedangkan www menunjukkan bahwa traffic yang diizinkan adalah traffic menuju layanan web atau HTTP. Jadi standar ACL hanya dapat memeriksa alamat sumber. Sementara itu, untuk extend ACL dapat memeriksa alamat sumber, alamat tujuan, protokol, dan nomor port. Karena itu, extend ACL dapat membuat penyaringan traffic yang lebih spesifik. Nah, setelah mengetahui perbedaan standar dan extend ACL, berikutnya kita akan melihat bagaimana ACL dapat dikenali menggunakan nomor ataupun nama. Berdasarkan cara pemberian identitasnya, ACL dibagi menjadi number ACL dan name ACL. Pada number ACL, jenis ACL dapat diketahui berdasarkan rentang nomornya. Standar ACL menggunakan nomor 1 sampai 99 dan rentang tambahan 1300 sampai 1999. Sementara itu, untuk extend ACL menggunakan nomor 1 sampai 199 dan rentang tambahan 2000 sampai 2699. Nah, selain menggunakan nomor ACL juga dapat diberikan nama.
yaitu nama ACL lebih disarankan karena nama dapat menjelaskan tujuan ACL dengan lebih mudah. Sebagai contoh, dibandingkan hanya menggunakan ACL nomor 100, kita dapat menggunakan nama FTP filter. Dari namanya saja, admin dapat memahami bahwa ACL tersebut berhubungan dengan penyaringan traffic FTP. Pada contoh, ini bisa kita lihat perintahnya itu IP access list extend FTP filter. Perintah tersebut digunakan untuk membuat extend ACL dengan nama FTP filter. Setelah masuk ke mode konfigurasi ACL, terdapat dua perintah permit. Perintah pertama yaitu ini mengizinkan traffic TCP dari jaringan 192.168.10.0 menuju alamat manapun pada port FTP. Perintah kedua mengizinkan traffic TCP dari jaringan yang sama menuju port FTP data. Jadi, ACL tersebut mengizinkan koneksi FTP berdasarkan proses pengiriman datanya. Dalam membuat nama ACL, terdapat beberapa aturan yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah nama sebaiknya menunjukkan tujuan ACL. Kemudian yang kedua, dapat berisi karakter, huruf, dan angka. Lalu yang ketiga, nama tidak boleh menggunakan spasi atau tanda baca. Yang keempat, nama disarankan dituliskan menggunakan huruf kapital agar lebih mudah dibedakan. Selain itu, aturan dalam nama ACL dapat ditambahkan atau dihapus sehingga proses pengelolaannya menjadi lebih mudah. Baik number maupun nama tetap harus ditempatkan pada lokasi yang tepat. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana menentukan tempat penerapan ACL. Setiap ACL harus ditempatkan pada lokasi yang memberikan pengaruh paling efektif terhadap lalu lintas jaringan. Aturan umumnya adalah extend ACL ditempatkan sedekat mungkin dengan sumber traffic, sedangkan standar ACL ditempatkan sedekat mungkin dengan tujuan traffic. Pada gambar ini terdapat jaringan 192.168.10.24 di sebelah kiri dan di sebelah kanan 192.168.30.0/24. Tujuan konfigurasinya adalah mencegah traffic dari jaringan yang sebelah kiri mencapai jaringan yang ke sebelah kanan. Extend ACL biasanya ditempatkan dekat dengan sumber. Alasannya karena dapat memeriksa sumber, tujuan, protokol, dan port secara spesifik. Dengan menempatkannya dekat sumber, maka traffic yang tidak diinginkan dapat segera diblokir sebelum melewati banyak perangkat dan menggunakan bandwidth jaringan. Sementara itu, standar ACL biasanya ditempatkan dekat dengan tujuan, karena standar ACL hanya memeriksa alamat sumber. Apabila standar ACL ditempatkan terlalu dekat dengan sumber, maka seluruh traffic dari sumber tersebut dapat terblokir, termasuk traffic menuju jaringan lain yang seharusnya masih diperbolehkan. Nah, selain jenis ACL, terdapat beberapa faktor lain yang memengaruhi tempat ACL. Yang pertama yaitu adalah batas kendali organisasi. Jadi admin hanya dapat menerapkan ACL pada perangkat yang berbeda di bawah kendali organisasi. Faktor yang kedua adalah bandwidth jaringan, yang dimana traffic tidak diperlukan sebaiknya diblokir sedekat mungkin dengan sumber agar tidak menggunakan bandwidth dengan jaringan secara sia-sia. Lalu faktor yang ketiga adalah kemudahan konfigurasi. Kadang-kadang ACL ini lebih mudah ditempatkan di satu lokasi, tetapi keputusan tersebut tetap harus mempertimbangkan efisiensi penggunaan bandwidth dan jumlah perangkat yang harus dikonfirmasi. Agar aturan penempatan tersebut lebih mudah dipahami, berikutnya kita akan melihat contoh penempatan standar dan extend ACL pada sebuah topologi. Nah, pada contoh standar ACL, admin ingin memblokir seluruh traffic yang berasal dari 192.168.10.0/24 agar tidak mencapai ke 192.168.30.0/24. Nah, karena yang digunakan adalah standar ACL, maka penempatan harus sedekat mungkin dengan jaringan tujuannya. Berdasarkan topologi, standar ACL dapat ditempatkan pada router 3. Pilihan pertama adalah menerapkan ACL secara inbound pada interface S0/1/1, yaitu di router 3. Namun penempatan ini kurang tepat karena apabila ACL ditempatkan pada interface tersebut, seluruh traffic dari jaringan 10.0 yang masuk R3 akan diperiksa dan dapat diblokir. Akibatnya, jaringan sumber bukan hanya tidak dapat menuju 192.168.30.0,
tapi juga tidak bisa menuju ke 31.0. Nah, padahal tujuan awalnya hanya memblokir akses menuju jaringan 30.0. Lalu, pilihan yang kedua adalah menerapkan standar ACL secara outbound pada interface Gigabit 0.1.0.1.0 untuk router 3. Dan ini lebih tepat karena interface tersebut secara langsung mengarah ke jaringan 30.0. Nah, dengan penempatan ini, traffic dari 10.0 menuju ke 30.0 akan diblokir, namun traffic dari jaringan sumber menuju 31.0 tetap diperbolehkan. Jadi lokasi terbaik untuk standar ACL pada contoh ini adalah interface Gigabit 0.1.0.1.0 router 3 dengan arah outbound. Pada standar ACL, kita menempatkan aturan dekat dengan tujuan agar tidak memblokir akses ke jaringan lain. Sekarang kita akan membandingkan dengan penempatan extend ACL yang biasanya berada di dekat sumber. Nah, pada contoh company A dan company B. Company A ingin menolak traffic telnet dan FTP pada jaringan 11.0 menuju jaringan 30.0 milik company B. Namun traffic lain tetap harus diperbolehkan. Karena aturan ini perlu memeriksa alamat sumber, alamat tujuan, dan jenis layanan, maka digunakan extend ACL. Secara teori, ACL dapat ditempatkan pada router 3, namun admin company A tidak memiliki kendali terhadap router R3 karena perangkat tersebut berada di lingkungan company B. Selain itu, apabila traffic baru diblokir di R3, traffic telnet dan FTP yang tidak diinginkan sudah melewati seluruh jaringan sebelum akhirnya ditolak. Nah, hal tersebut tidak efisien karena traffic menggunakan bandwidth selama perjalanan. Pilihan pertama adalah yaitu menempatkan extend ACL secara outbound pada interface 0.1/0 pada router 1. Penempatan ini dapat memblokir traffic sebelum meninggalkan company A. Namun, ACL akan memeriksa seluruh paket yang keluar dari S1 termasuk paket yang berasal dari jaringan 192.168.10.0. Padahal aturannya hanya ditunjukkan untuk traffic yang berasal dari 192.168.11.24. Pilihan kedua yaitu menerapkan extend ACL secara inbound pada interface G0.1.0.1 router R1. Interface ini terhubung langsung dengan jaringan 192.168.11.0/24. Dengan penempatan tersebut, hanya traffic yang berasal dari jaringan 192.168.11.0 yang akan diperiksa. Nah, traffic telnet dan FTP yang menuju jaringan 30.0 dapat langsung ditolak saat memasuki R1. Sementara itu, traffic lain akan tetap diperbolehkan. Karena extend ACL ditempatkan dekat dengan sumber dan hanya memeriksa traffic yang diperlukan, interface G0.1 dengan arah inbound merupakan pilihan yang terbaik. Dari dua contoh tersebut, dapat kita lihat bahwa lokasi ACL tidak boleh dipilih secara sembarangan. Standar ACL umumnya ditempatkan dekat dengan tujuan, sedangkan extend ACL ditempatkan dekat sumber. Nah, mungkin cukup untuk penjelasan dari modul 4 ini. Selanjutnya kita akan mulai masuk pada modul 5, yaitu CLS for IPv4 configuration yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini terkait dari konsepan udah dijelaskan langsung kepada dari teman saya tadi. Sini kita lanjut pada modul 5 yang dimana di sini merupakan tahap implementasi menggunakan perintah ya. Nah, administrator jaringan harus mampu menerjemahkan kebutuhan keamanan menjadi aturan ACL yang tepat.
setelah ACL dibuat, administrator juga harus mampu menerapkan pada interface, lalu mengubah aturan, mengamankan akses FTP, serta melakukan pengujian dan verifikasi. Kemampuan membuat ACL saja tuh belum cukup ya. Nah, ACL yang memiliki sintaks tetapi diterapkan pada interface atau arah yang salah tetap tidak akan menghasilkan kebijakan yang diinginkan. Oleh sebab itu, modul ini menekankan proses konfigurasi secara lengkap, mulai dari perencanaan sampai verifikasi. What will I learn in this module? Nah, setelah menyelesaikan modul ini, peserta itu diharapkan mampu yang pertama mengkonfigurasikan standar number IPv4 ACL, yang kedua mengkonfigurasi standar name IPv4 ACL, yang ketiga menerapkan ACL pada interface, lalu mengubah ACL menggunakan text editor dan square number, lalu memeriksa static ACL, dilanjutkan dengan bisa mengamankan akses FTP menggunakan standar ACL, dan bisa mengkonfigurasi extended number IPv4 ACL, diikuti dengan mengkonfigurasi extended number IPv4 ACL, serta bisa memfilter trafik berdasarkan protokol dan nomor port, dan terakhir memverifikasi hasil konfigurasi menggunakan perintah show dan pengujian konektivitas. Lanjut bagian 5.1 konfigurasi standar IPv4 ACL. Pada bagian 5.1.1 create an ACL. Jadi sebelum membuat ACL, administrator itu harus menerjemahkan kebijakan jaringan ke dalam aturan yang jelas. Sebagai contoh di sini ya, kebijakan jaringan menyatakan host IP 192.168.10.10 itu tidak boleh mengakses jaringan server, tapi host lain tetap diperbolehkan. Seperti itu ya. Dari kebijakan tersebut dapat ditentukan, jadi sumber yang ditolak adalah 192.168.10.10. Karena standar ACL hanya memeriksa sumber, jadi gunakan standar ACL. Harus ada aturan permit any yang sudah dijelaskan agar trafik dari sumber lain tidak terkena implicit DNI. ACL sebaiknya diterapkan dekat dengan jaringan server, lalu arah penerapan ditentukan berdasarkan perjalanan paket. Urutan konfigurasi ACL yang disarankan, yang pertama kita menentukan kebutuhan dulu, lalu kedua tentukan standar atau extended ACL, itu berbeda ya. Lalu kita hitung wildcard mask-nya, lalu dilanjutkan dengan susun urutan ACE-nya, lalu kita buat ACL-nya, kita terapkan pada interface berapa, lalu kita verifikasi isi ACL-nya, dan terakhir kita menguji konektivitas dari sumber yang diizinkan dan ditolak. ACL yang dibuat itu harus memuat minimal satu aturan permit. Tanpa aturan tersebut, seluruh trafik akan ditolak oleh implicit DNI. Lanjut 512 numbered standar IPv4 ACL syntax. Sintaks dasar numbered standar IPv4 adalah, sini perintahnya ya, access list number permit DNI any, search wildcard, lalu lognya. Nah, rentang nomor standar ACL adalah di 1 sampai 99 or 1300 sampai 1999. Contoh mengizinkan satu host ya. Jadi perintahnya router config access list 10 permit, hostnya di 192 ya, kita angkat tadi kasusnya 192.168.10.10. Contoh mengizinkan satu jaringan itu di access list permit 192.168.10.0 spasi 000.255. Contoh menolak satu host dan mengizinkan sumber lain itu di perintah access list 10 DNI host 192.168.10.10, lalu access list 10 permit any. Nah, keyword log itu dapat ditambahkan untuk menghasilkan informasi log
ketika paket cocok dengan suatu ACE. Meskipun penggunaannya perlu dipertimbangkan karena dapat menambahkan beban pemrosesan. Jadi perintahnya itu di access list 10 deni host 192.168 10.10 log. Sintaks standar ACL hanya memuat alamat sumber karena standar ACL tidak memeriksa alamat tujuan maupun port. Lanjut di 513, name standar IPv4 ACL sintaks. Name standar ACL dibuat dengan perintah ini ya, IP access list standar access list name. Jadi setelah perintah tersebut dimasukkan, itu router berpindah ke mode konfigurasi standar name ACL yang udah kita buat. Sintaksnya itu adalah router config standar NACL, lalu sequence numbernya, permit deninya, lalu secure wildcardnya, lognya berapa. Nah, jadi contohnya di sini IP access list standar admin only ya, admin only. Kita contohin, lalu DNI hostnya 192.168.10.20, permit any dan exit. Name ACL sebaiknya menggunakan nama yang menggambarkan fungsinya. Nama admin only, block bus atau server access itu lebih mudah dipahami dibandingkan nama acak. Nama ACL itu tidak dibolehkan mengandung spasi. Penggunaan huruf kapital bukan kewajiban, tetapi sering digunakan agar nama ACL itu terlihat jelas pada konfigurasi. Dari Kisco sendiri mendukung identifikasi ACL itu menggunakan nama maupun nomor. Name ACL memberikan keuntungan dalam kemudahan identifikasi dan pengeditan individual ACE. Lanjut 514, apply a standard IPv4 ACL. Setelah ACL dibuat, ACL itu harus diterapkan pada interface menggunakan perintah IP access group. Jadi access list numbernya berapa, lalu diakhiri dengan access list name-nya in atau out ya. Contoh menerapkan number ACL 10 inbound, yaitu misalnya kita terapkan interface-nya, interface Giga Ethernet 000, interface Giga Ethernet 0/0/0, lalu diikuti dengan IP access group 10 in, jadi dia masuk ya. Nah, contoh menerapkan name ACL outbound, itu kita masuk ke interface-nya, interface Giga Ethernet 001, lalu diikuti dengan IP access group namanya admin only, lalu out. Arti arah penerapannya, in itu paket diperiksa ketika memasuki router melalui interface tersebut. Kalau out itu paket diperiksa ketika akan meninggalkan router melalui interface tersebut. Untuk menghapus penerapan ACL dari interface itu cukup dengan perintah no IP access group 10 in. Jadi menghapus ACL dari interface tidak selalu menghapus daftar ACL dari konfigurasi. Perintah tersebut hanya melepaskan hubungan antara ACL dan interface. Jadi perintah IP access group itu merupakan perintah untuk menerapkan ACL pada interface pada arah masuk atau keluar. Lanjut 514, number standar IPv4 ACL example. Misalkan jaringan 192.168.10.0/24 tidak diperbolehkan mengakses jaringan server. Sumber lain itu masih diperbolehkan. Nah, maka konfigurasi ACL-nya adalah kita masuk ke mode konfigurasi ya. Access list 10 deni 192.168.10.0 spasi 0.0.0.255, lalu diikuti dengan access list 10 permit any. Nah, ACL diterapkan pada interface yang menuju jaringan server. Jadi kita masuk interface Giga Ethernet 0/0/1, lalu diikuti dengan IP access group 10 out, dan kita keluar dari modenya dengan perintah N.
Jadi akses list 10 Denny 192.168 10.0 spasi waktunya 0.0.0255. Perintah tersebut itu menolak paket yang sumbernya berasal dari jaringan 192.168.10.0/24. Nah, akses list 10 permit ini itu perintah mengizinkan seluruh sumber lainnya. Tanpa aturan ini, sumber lain akan ditolak oleh implicit Denny. Perintah dari IP Access Group 10 out itu perintah menerapkan ACL 10 pada trafik yang keluar melalui interface menuju jaringan server. Ini ya. Masuk di 516 name standar IPv4 ACL example. Kebijakan sebelumnya dapat dikonfigurasikan menggunakan name ACL. Jadi di sini IP access list standar contohnya blok user LAN ya. Denny 192.168.10.0 spasi 0.0.0.255 diikuti dengan permit ini dan kita exit. ACL kemudian diterapkan pada interface Giga Ethernet 0/0/1 diikuti dengan IP access group namanya tadi ya block user LAN out. Nah, fungsi nama ACL tersebut sama dengan numbered ACL sebelumnya. Perbedaannya hanya terletak pada cara ACL diidentifikasi dan dikelola. Name ACL lebih mudah dikenali karena nama blok user LAN itu langsung menjelaskan tujuan ACL. Ya, kalau di sini permit access on. Permit access. Lanjut 517 syntax checks configure standar IPv4 ACL. Pada syntax check, peserta harus mampu menyusun perintah yang tepat berdasarkan kebutuhan. Beberapa kesalahan yang perlu dihindari adalah menggunakan subnet mask sebagai wildcard mask. Jadi yang salah itu perintah dari access list 10 permit 192.168.10.0 spasi 255.255.255.0. Itu salah karena itu subnet ya. Yang benarnya adalah access list 10 permit 192.168.10.0 spasi 000.255 karena itu wildcardnya. Lalu selanjutnya karena lupa menambahkan permit untuk trafik lain. Konfigurasi berikut akan menyebabkan seluruh sumber selain selain host yang disebut juga ditolak. Access list
access list 10 DNI host 192.168.10.10. Jadi konfigurasi yang benar itu ketika sumber lain harus diizinkan adalah access list 10 DNI host 192.168.10.10. Access list 10 permit any. Lalu kesalahan berikutnya yaitu salah menentukan arah. ACL inbound dan outbound itu harus dilihat dari sudut pandang interface router, bukan dari sudut pandang komputer. Lalu kesalahan lainnya yaitu salah menempatkan ACL. Nah, standar ACL itu sebaiknya diletakkan dekat tujuan agar tidak memblokir sumber untuk tujuan lainnya. Lanjut. Ya. Di sini itu ada paket tracer ya, yang dimana ini peserta itu harus mengkonfigurasikan nomor standar IPv4 berdasarkan kebijakan pada topologi ya, sesuai ininya. Jadi kita bisa lanjut aja ke bagian 5.2 modify IPv4 ACLs. Jadi pada 5.2 ini kita lanjut 5.2.1 to method to modify an ACLs. Kebijakan jaringan dapat berubah sehingga ACL yang sudah dibuat itu perlu dimodifikasi. Terdapat dua metode utama untuk mengubah ACL. Yang pertama menggunakan text editor, yang kedua menggunakan sequence number. Metode text editor itu digunakan dengan menyalin ACL, mengeditnya di luar router, lalu menghapus ACL lama, kemudian menempelkan konfigurasi yang telah diperbaiki. Nah, kalau metode yang kedua yaitu metode sequence number, itu memungkinkan administrator menghapus atau menyisipkan satu as tanpa harus membuat ulang seluruh ACL. Sequence number itu umumnya lebih aman ya dan efisien untuk perubahan kecil. Nah, kalau text editor itu lebih sesuai untuk perubahan besar yang melibatkan banyak aturan. Kita bahas yang pertama itu text editor method. Dari sisi langkahnya, langkah pertama adalah menampilkan konfigurasi ACL dengan perintah show running conf atau show access list ya di sini. Sini show access list, jadi terlihat access listnya apa. Jadi selain seluruh ACL ke text editor, salin seluruh ACL ke text editor. Setelah itu kita lakukan perbaikan, penambahan atau menghapus aturan. Misalnya ACL lama adalah akses 10 DNI host 192.168.10.10, akses list 10 permit any. Nah, administrator ingin mengganti seluruh host yang ditolak menjadi 192.168.10.20. Nah, ACL lama dihapus itu dengan perintah no access list 10. Kemudian ACL yang benar itu dimasukkan kembali dengan perintah access list 10 DNI hostnya berapa tadi kan 192.168.10.20, access list 10 permit any. Jadi untuk name ACL, seluruh ACL itu dapat dihapus dengan no IP access list standar name tergantung nama yang ditentukan gitu. Jadi metode ini itu harus dilakukan secara hati-hati tentunya dan tepat ya. Jika ACL dihapus saat masih diperlukan, terdapat periode ketika filtering tidak bekerja. Sebaliknya, apabila ACL kosong, lesi diterapkan pada interface, traffic itu dapat mengalami gangguan karena tidak dapat ACE yang mengizinkan paket. Lanjut, ini metode kedua kita bahas. Jadi Kisco ini memberikan sequence number pada setiap ACE ya. Secara umum, nomor tersebut dimulai dari 10 dan bertambah dengan kelipatan 10. Contoh standar IP access list admin. Jadi namanya apa? Admin access gitu ya. Nah, di sini kelihatan 10 permit host 192.168 10 dan 20 DNI ini. Jarak antar sequence number memungkinkan administrator menyisipkan aturan baru. Untuk memasukkan mode ACL, IP access list standar namanya apa yang udah ditentuin. Lalu untuk menyisipkan ACE nomor 15, jadi kita perintahnya dengan
15 permit host 192.168.10.20 lalu 10 ya, hasilnya nanti menjadi 10 permit host 192.168.10.10, 15 permit host 192.168.10.20 dan 20 Denny Ani. Untuk menghapus S nomor 15 itu kita tinggal masuk ke name ACL-nya dan kita 015 gitu aja. Jadi sequence number ini memungkinkan satu S diubah tanpa menghapus seluruh ACL. Kisco ini mendokumentasi kemampuan name ACL untuk menambah, menghapus, dan mengurutkan ulang entry secara individual. Lanjut 524 modify a name ACL example. Nah, di sini misalnya terdapat ACL ya. Kita lihat di sini. IP access list standar. Namanya di sini no access kan ya. Nah, 10 Denny 192.168.10.10, 20 permit Denny Any. Wildcardnya di 000255. Kemudian administrator ingin mengizinkan host 192.168.10.20. Nah, kita masuk ke mode ACL. Jadi perintahnya IP access list standar, namanya apa? Terus kita tambahkan S sebelum Denny Any. Jadi perintahnya 15 permit host 192.168.10.20 misalnya gitu kan. Nah, nanti hasilnya ketika show access list nanti itu standar IP access list namanya, lalu 10 permit host 192.168.10.10, 15 permit host 192.168.10.20 dan 20 Denny Any. Apabila aturan baru dimasukkan setelah Denny Any, aturan tersebut tidak akan pernah digunakan. Paket sudah lebih dulu cocok dengan Denny Any. Lanjut 525 ACL static. Dia ini mencatat jumlah paket yang cocok dengan setiap ACE. Informasi tersebut disebut match counter atau hit counter. Jadi kita gunakan perintah show access list ya. Contoh outputnya itu pada gambar standar IP access list, namanya apa, terus 10 permit host 192.168.10.10, terus di dalamnya tuh kelihatan ya matchnya berapa, 20 match, 64 match gitu kan, 20 Denny Any misalnya 3 match misalnya 5 match ya, menunjukkan bahwa 5 paket cocok dengan ACE pertama. Saya ini 20 match ya, 20 match menunjukkan bahwa ada 20 paket cocok dengan ACE pertama, dan 64 match menunjukkan bahwa 64 paket ditolak oleh ACE kedua. Nah, static dapat digunakan. Yang pertama, dia memastikan bahwa ACL itu menerima traffic. Yang kedua, mengetahui ACE yang digunakan. Lalu ketiga, menemukan aturan yang tidak pernah cocok. Lalu dia ini membantu troubleshooting ya, dan memastikan paket cocok dengan aturan yang sudah kita tetapkan. Untuk menghapus counter agar pengujian dapat dimulai dari nol, pada iOS yang mendukung dapat digunakan dengan perintah clear access list counters, atau dengan menyebutkan ACL tertentu, misalnya dengan namanya ya, dengan name ACL yang sudah kita atur, yaitu access list counter. Misalnya di sini namanya admin access atau apa gitu kan. Jadi Kisco ini menjelaskan bahwa sistem menghitung paket yang cocok dengan setiap ACE dan counter tersebut ditampilkan melalui show access list perintahnya. Lanjut 526. Pada sintak checker, peserta harus mampu yang pertama masuk ke mode name ACL yang sudah ditentukan, yang kedua menampilkan square number, yang ketiga menghapus S tertentu, yang keempat menambahkan S dengan posisi yang benar, yang kelima memverifikasi, dan keenam memastikan implicit Denny telah diperhitungkan. Jadi di sini contohnya itu kita bisa dengan perintah IP access list standar, nama ACL yang udah kita tentukan, dan kita ikuti dengan NOR 20. Nah, contoh penambahan kembali aturan itu dengan perintah 20 Denny Any. Nah, kesalahan yang harus dihindari adalah menggunakan no permit host 192.168.10.10.
Ketika yang dimaksud adalah menghapus berdasarkan square number, metode paling jelas adalah melihat square number terlebih dahulu, kemudian menggunakan perintah no sequence number. Jadi di sini kita lihat ada paket tracer ya. Ini tentang configure and modify standar yang bisa langsung dipraktekkan. Namun di sini kita lanjutkan saja. Ada bagian 5.3 yang akan dilanjutkan pada teman saya. Baik, Baik, izin memperkenalkan diri. Nama saya Laura Selina dengan NPM 2478265. Nah, di sini saya akan lanjut mengenai 5.3 Secure VTY port with a standard IPv4 ACL. Oke, di bagian 5.3.1 the access class command itu VTY atau virtual teletype itu digunakan untuk koneksi manajemen jarak jauh melalui SSH atau telnet. Nah, tanpa pembatasan, setiap host ini kan jadi memiliki konektivitas IP menuju router, dapat mencoba membuka koneksivitas VTY-nya. Nah, karena itu akses VTY ini harus dibatasi hanya untuk host atau jaringan administratornya aja. Jadi untuk akses list pada interface itu bisa menggunakan IP access group untuk akses kelasnya. Akses kelasnya maksudnya dia menggunakan akses kelas, akses list number in atau out gitu. Nah, kalau untuk ininya dia pakai akses kelas gitu. Nah, untuk keyword in itu membatasi koneksi yang masuk ke line VTY-nya. Arah tersebut dilihat dari sudut pandang koneksi manajemen yang masuk menuju router. Contohnya, ketika dia ada akses list 10 permit, hostnya 192.168.10.10, line VTY itu 0,4 akses kelas 10 in. Karena ACL memiliki implicit DNI, hanya host 192.168.10.10 yang diizinkan menggunakan line VTY begitu. Kita lanjut ke berikutnya, yaitu secure VTY access example. Nah, untuk bagian ini kita jelaskan seperti misalnya hanya komputer administrator yang 192.168.10.10 yang diperbolehkan mengakses router melalui SSH. Nah, pertama buat user lokal dulu nih, menggunakan user admin privilege 15 secret Cisco 123 tanda seru gitu. Nah, kedua konfigurasi domain dan kunci RSH jika SSH belum diaktifkan. Nah, itu dengan cara IP domain name example lokal, lalu crypto key generate RSA-nya. Nah, ketiga, buatlah standar ACL-nya dengan perintah ACL list 10 permit host 192.168.10.10 karena terdapat implicit DNI seluruh host lain akan ditolak. Nah, yang keempat itu kita konfigurasi line VTY-nya. Seperti contohnya itu line VT 0.4, lalu login lokal, transport input SSH, akses kelas 10 in dan n. Nah, penjelasannya, login lokal itu menggunakan database username lokal. Transport input SSH itu hanya mengizinkan SSH dan menonaktifkan telnet gitu. Nah, akses kelas 10 in itu hanya mengizinkan sumber yang cocok dengan ACL 10. Nah, konfigurasi ini harus dilakukan dengan hati-hati sebelum ACL VTY diterapkan. Kita harus memastikan nih alamat IP-nya komputer administrator telah ditulis dengan benar agar administrator ini tidak kehilangan akses jarak jauhnya gitu. Nah, kita lanjut ke 5.3.3. Nah, verifikasi the VTY port is secure. Nah, kalau untuk bagian ini
verifikasi ini harus dilakukan dari 2 jenis host. Pertama, kita tuh harus koneksi SSH dari host yang diizinkan. Seperti kita tuh pertamanya bisa memasukkan SSH admin berapa gitu. Kalau di sini kan contohnya 192.168.10.1. Lalu masukkan nama usernya dan passwordnya. Setelah itu baru dia masuk ke dalam routernya. Nah, koneksi seharusnya berakhir dan router meminta autentikasinya. Kedua, kita akan lakukan koneksi host dan dari host yang tidak diizinkan. Koneksi harusnya ditolak atau mengalami timeout. Nah, lalu selanjutnya kita akan periksa ACL-nya. ACL itu bisa diperiksa dengan show access list. Lalu kita periksa konfigurasi line VTY-nya menggunakan show running config selection line VTY. Lalu kita periksa sesi penggunanya dengan show user begitu. Apabila host yang seharusnya diizinkan tidak dapat masuk, periksa alamat sumber koneksinya, isi ACL, penerapan access list, konfigurasi SSH, username dan routingnya. Selanjutnya kita di syntax checker VTY ports. Nah, konfigurasi dasar yang perlu dikuasai itu adalah seperti access list 10 permit host 192.168.10.10, lalu line VTY-nya, akses kelasnya, transport itu SSH, lalu login lokal. Nah, hal yang perlu dibedakan itu untuk IP akses grupnya. Nah, kalau IP akses grup itu digunakan pada interface untuk memfilter paket yang melewati router. Sedangkan kalau akses kelas itu digunakan pada line VTY untuk membatasi akses manajemen menuju perangkat. Tuh, kita akan lanjut ke 5.4. Nah, di sini ada extend ACLS. Nah, extend ACL itu memberikan kontrol yang lebih rinci dibandingkan standar ACL. Extend ACL itu dapat memeriksa protokol, alamat IPv4 sumber, wildcard mask number, port tujuan, kondisi TCP tertentu, jenis pesan ICMP tertentu. Untuk contohnya, administrator ini dapat mengizinkan HTTP menuju server tetapi menolak FTP menuju server yang sama, begitu. Nah, permit TCP any host itu contohnya seperti 192.168.30 80. Nah, DNI TCP any host itu 192.168.30.10 EQ 21 karena dapat mengidentifikasi trafik secara spesifikasi. Extended ACL umumnya ditempatkan sedekat mungkin dengan sumber trafiknya gitu. Selanjutnya, number extended IPv4 ACL syntax. Nah, syntax umumnya numbered extends ACL adalah seperti access list number, permit DNI, protokolnya. Lalu dia melakukan source wildcard, lalu destination wildcardnya, lalu lognya habis itu. Setelah itu dia akan melihat rentang nomor extended ACL-nya ada berapa begitu. Nah, ya ini tuh dia ada access list number-nya, DNI, permit, remake text, protokol, source wildcard, destination-nya gitu. Nah, route dia akan melakukan ini. Suatu kita lanjut ke 543, itu protokol and ports. Nah, jadi extended ACL ini memiliki paket berdasarkan protokol layer 3 dan layer 4. Beberapa keyword protokol yang umum digunakan itu adalah IP untuk seluruh trafik IPv4, TCP untuk transmisi kontrol protokol, UDP untuk user data gram protokol, ICMP untuk internet control message protocol, OSP untuk open source test path first, lalu GRID untuk generic routing encapsulation. Nah, untuk TCP UDP dapat diperiksa pada nomor portnya. Mungkin yang saya ingat itu ada di FTP data, protokolnya itu TCP dan port itu 20, lalu ada SSH itu TCP, protokolnya TCP, portnya itu 22 biasanya. Itu salah satu contoh-contohnya. Nah, operator nomor port yang dapat digunakan itu meliputi EQ sama dengan, NAC tidak sama dengan, LT kurang dari, GT lebih dari, range itu berada di rentan tertentu.
Contohnya EQ80 berarti hanya port 80. Kalau range-nya 20-21 berarti portnya 20 sampai 21. Begitu. Port tujuan biasanya digunakan untuk mengidentifikasi layanan server port sumber pada koneksi klien, biasanya berupa Aperhamel port yang dipilih secara dinamis. Itu. Kita lanjut. Nah, protokol and port numbers configuration example. Nah, mengizinkan HTTP atau access list 100 permit TCP 192, contohnya ya 192, 168, 10.0, lalu 000, 0.0.0.0.255 dan hostnya 192, 168, 30, 10, EQ80 begitu. Artinya mengizinkan TCP dengan jaringan yang disebutkan tadi menuju server di 30.10 pada port 80 begitu. Nah, ini juga nih ada access list 100 permit TCP any EQ22, lalu ada access list any permit TCP. Itu adalah perintah-perintah untuk mengizinkan seperti HTTP, HTTPS, DNS, Telnet, dan bahkan SSH. Kalau 22 ini kan udah positif SSH nih, port 22. Kita lanjut ke berikutnya. Apply a number extended IPv4 ACL. Nah, jadi extended ACL ini diterapkan menggunakan perintah yang sama dengan standar ACL, IP access group access list number in out. Nah, misalkan nih ACL itu punya mengatur 100 traffic dari LAN pengguna. Karena extended ACL sebaiknya dekat sumber ACL diterapkan inbound pada interface LAN. Lalu paket dari LAN diperiksa segera setelah memasuki router. Nah, verifikasinya itu bisa menggunakan perintah show access list atau show IP interface gigabyte untuk berapa dia masuk di port berapa begitu. Nah, pada output show IP interface perhatikan informasi inbound access list 100-nya atau outgoing access list is 100-nya begitu. Kita lanjut ke berikutnya. Nah, TCP Ansibles Extend ACL. Nah, keyword Instabilized itu digunakan pada extend ACL untuk mencocokkan paket TCP yang memiliki bit ACK atau RST aktif. Contohnya access list 110 permit TCP any 192, 168, 10.0.0.0.255 and stabilized. Nah, aturan tersebut mengizinkan paket TCP dari luar menuju jaringan internal apabila paket memiliki ACK atau RST. Nah, pengguna juga dapat membantu mengizinkan trafik balasan untuk koneksi TCP dimulai dari dalam jaringan sekaligus, menolak koneksi TCP baru yang dimulai dari luar. Contoh kebijakannya nih, access list 110 permit TCP any 192, 168, 10.0, 0.0.0.255 and stabilized gitu. Nah, namun keyword stabilized itu bukan firewall stateful penuh. Router hanya memeriksa flag ACK atau RST, tidak menyimpan seluruh status koneksi seperti stateful firewall. Jadi siswa ini hanya menjelaskan bahwa stabilized itu mencocokkan segmen TCP yang memiliki bit ACK RST sehingga memberikan bentuk dasar atau perkiraan session fleeting Cisco-nya gitu. Kita lanjut ke ya. Nah, name extended IPv4 ACL syntax. Nah, naming extended ACL itu bisa dibuat menggunakan perintah IP access list extended access list name begitu. Router kemudian akan masuk ke mode ininya config extend and ACL-nya begitu. Nah, sintaknya itu bisa seperti tidak perlu saya jelaskan lah ya untuk sintaknya. Kita lanjut saja. Nah, sekarang nama extended IPv4 ACL example. Nah, nih misalkan ada sebuah jaringan nih, jaringannya 192.168.10.0/24. Dia ini boleh mengakses web servernya
192.168.30.10 melalui HTTP dan HTTPS. Jaringan tersebut tidak boleh menggunakan layanan lain pada server. Trafik menuju tujuan lain tetap diizinkan. Gitu. Nah, ACL ini diterapkan dekat sumber. Biasanya sih di interface Giga Ethernet port 00 ya. Lalu dia di IP access group web server polisi in. Nah, urutan edge-nya sangat penting. HTTP dan HTTPS harus diizinkan sebelum aturan yang menolak seluruh trafik IP menuju server. Nah, jika aturan DNI IP ditetapkan, sequence 10 trafik HTTP dan HTTPS juga tidak akan terblokir sebelum capai aturan permitnya. Kita lanjut ke sini. Edit extended ACLS. Extended ACL dapat menggunakan sequence number. Administrator ini juga bisa mengizinkan HTTP. Contohnya seperti isi dari ininya ya, dari sequence numbernya tuh di sini ya, R1 show access list, terus di sini ada extended IP access-nya, browsing, dia ada 10 permit TCP ini angkanya, lalu ada list servingnya begitu. Nah, administrator ini ingin mengizinkan HTTPS, aturan harus ditambahkan sebelum sequence 20 route sekian 20. Nah, jadi dia bisa menggunakan perintah seperti ini. Nah, jadi dia tuh di sininya ada port 44 ini karena dia dikonfigurasi menggunakan 15 permit TCP IP-nya dengan hostnya, lalu dia dikunci dengan EQ443 begitu. Kita lanjut ke another name extend IPv4 ACL example. Nah, misalkan nih terdapat kebijakan nih, klien boleh mengakses DNS, klien boleh mengakses HTTP dan HTTPS pada web server. Nah, klien tidak boleh mengakses FTP server. Trafik lain tetap diperbolehkan. Itu perintahnya cukup banyak ya. Dia tuh mulai dari IP access list extended usernya, lalu dia 10 permit UDP IP dan hostnya, lalu portnya, lalu dia 20 permit IP dan host, lalu port EQ-nya, lalu dia permit 30, permit 40, 50, 60 sampai 70 gitu. Nah, ACL juga diterapkan dengan interface Giga Ethernet di port 00 biasanya, dan dengan IP access groupnya apa gitu. Nah, aturan permit IP any pada bagian akhir diperlukan karena kebijakan menyatakan trafik lain tetap diizinkan. Jika aturan tersebut tidak ada, trafik lain akan ditolak oleh implicit DNI. Tuh. Nah, di sini kan ada verifikasi extended ACLS. Nah, verifikasi extend ACLS itu verifikasi dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu ada menampilkan isi ACL-nya dengan perintah show access list, lalu dia periksa nama, nomor ACL-nya, urutan AC, protokol, alamat sumber, alamat tujuan, wildcard mask, port, bahkan match routernya. Dia kalau untuk memeriksa penerapan ACL-nya itu bisa menggunakan perintah show IP interface dan akan periksa inbound dan outbound access list per interface-nya. Lalu kalau untuk memeriksa running config-nya itu bisa dengan perintah show running config. Di situ akan terdapat informasi-informasinya begitu. Nah, lalu bisa melakukan pengujian fungsional. Itu pengujian harus sesuai dengan setiap akses, seperti contohnya itu uji HTTP, uji HTTPS, uji FTP, uji ping, dan uji dari sumber berbeda, dan uji menuju tujuan berbeda gitu. Oke, selanjutnya ini ada tracer ya, dan di 5 ini sepertinya berisi tracer dan quiz juga ya. Oke. Mungkin hanya itu saja yang bisa kami jelaskan. Jika banyak kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.